Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Salam vokasi kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah hadir bergabung di acara yang penting buat kita ya, untuk kita bisa sama-sama mensukseskan acara di Jakarta Muslim Fashion Week. Tanpa berpanjang lagi, kami persilahkan untuk pimpinan kami, Bapak Yogi, untuk membuka acara sosialisasi ini. Silakan, Bapak. Ya, terima kasih Mbak Olin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati, Koordinator Tim Fashion Kementerian Perdagangan, Ibu Hikmah Fitria. Terima kasih atas waktunya, Bu. Ibu Dina Midiani dari Indonesian Fashion Chamber, sekaligus mitra kami, anggota dari Forum Pengarah Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Terima kasih Bu atas waktunya dan kesediaannya. Serta Bapak Ibu dari kompetensi keahlian dan prodi Tata Busana Satuan Pendidikan Vokasi calon peserta Jakarta Muslim Week Jakarta Muslim Fashion Week 2024. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih-Nya kita semua dapat berjumpa pada kesempatan yang berbahagia ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan kami dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha, Dunia Industri mengucapkan terima kasih khususnya pada Kementerian Perdagangan yang telah kembali melibatkan pendidikan vokasi untuk bergabung kedua kalinya, jadi ini tahun kedua, dalam kegiatan Jakarta Muslim Fashion Week. Serta kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu dari Satuan Pendidikan Vokasi dalam sosialisasi Jakarta Muslim Fashion Week 2024 yang merupakan salah satu ikhtiar kita, upaya kita dalam peningkatan kualitas pendidikan di sekolah kita khususnya di bidang fashion. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama menyambut kehadiran acara yang sangat istimewa ini, Jakarta Muslim Fashion Week, yang pada tahun 2024 ini mengusung tema Indonesia in Diversity. Acara ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk merayakan keindahan keberagaman budaya, kearifan lokal, dan keragaman fashion muslim di Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki kekayaan budaya dan kreativitas yang tak terhingga. JMFW menjadi wadah yang tepat untuk menghargai dan mempromosikan desainer, perancang busana, dan pelaku industri fashion muslim di tanah air, khususnya adik-adik kita dari Satuan Pendidikan Vokasi. Dalam konteks tema, acara ini menggarisbawahi betapa pentingnya persatuan dalam perbedaan. Kita akan melihat bagaimana beragam suku, agama, dan budaya dapat bersatu dalam sebuah harmoni, menciptakan sinergi yang memukau dalam industri fashion muslim. Melalui Jakarta Muslim Fashion Week 2024, Satuan Pendidikan Vokasi memiliki kesempatan untuk menghadirkan koleksi busana yang memamerkan kekayaan budaya muslim Indonesia atau budaya Indonesia secara general. Kita akan menyaksikan penggabungan elemen-elemen tradisional dengan sentuhan modern yang menghasilkan karya-karya yang unik dan menakjubkan. Ini adalah momen dan momentum untuk memperkuat kesadaran akan potensi kreatif yang dimiliki oleh desainer dan perancang busana muslim dari Satuan Pendidikan Vokasi. Selain itu, acara ini juga akan menjadi panggung bagi para peserta didik yang berbakat di bidang fashion muslim untuk terlibat langsung dalam ajang pameran fashion yang sepanggung dengan desainer kelas dunia. Jadi kita berharap bahwa acara ini nanti kelak bisa menjadi 1 hari atau 3 hari terbaik bagi peserta didik kita dalam hidupnya, karena bisa menunjukkan hasil kreativitasnya di depan publik di panggung yang diikuti oleh desainer kelas dunia. Keikutsertaan desainer di Satuan Pendidikan Vokasi dalam ajang YMF ini merupakan kesempatan untuk menunjukkan karya-karya mereka kepada para pengunjung dan pelaku industri yang hadir. Ini adalah dorongan bagi generasi muda untuk terus berkembang dan berinovasi dalam bidang fashion muslim. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara ini. Tanpa kerja keras, dedikasi, dan dukungan ini dari berbagai pihak, keikutsertaan Satuan Pendidikan Vokasi dalam ajang Jakarta Muslim Fashion Week tidak akan menjadi kenyataan. Semoga acara ini menjadi sukses dan memberikan dampak positif bagi pengembangan pendidikan vokasi dalam industri fashion muslim di Indonesia. Selamat mengikuti acara sosialisasi JMF 2024. Semoga karya-karya terbaik dan Satuan Pendidikan Vokasi dapat membuka peluang ekonomi serta kerjasama antara peserta didik dengan fashion brand. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi dan dukungannya. Mari kita terus bekerja bersama untuk menciptakan generasi penerus yang handal, siap menghadapi tantangan industri yang semakin kompleks.
Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila dalam penyampaian ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Yogi untuk pembukaannya. Bapak Ibu izin narasumber di sini sudah ada ya, sudah ada Bu Hikmah dan Ibu Dina. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Pak Yogi tadi, ini kali kedua Satuan Pendidikan Vokasi berpartisipasi. Jadi kami dalam nanti perjalanan penyampaian informasi yang disampaikan oleh narasumber akan kami sampaikan link melalui chat box. Itu ada link presensi sekaligus link untuk menyatakan kesiapan untuk mengikuti ajang ajang JMFW ini. Dan itu saja Bapak Ibu, nanti diskusinya, pertanyaan macam-macam, Bapak Ibu bisa gali-gali lagi. Kalau tahun lalu ada 10 sekolah ya, yang 10 SPP yang berpartisipasi, tahun ini kami harapkan lebih banyak lagi. Dan kita juga sudah ada ini nih, sudah ada rencananya, targetnya ada 72 lux ya, yang akan disampaikan, yang akan dibawakan oleh dari Satuan Pendidikan Vokasi. Untuk itu silahkan Bapak Ibu gali sebanyak mungkin informasi dari dua narasumber kita yang sudah punya banyak ya segudang informasi, pengalaman seperti apa, bagaimana, terus nanti bagaimana menampilkannya, segala macam deh informasinya lengkap dari Bu Hikmah dan Ibu Dina. Tanpa berpanjang lagi, kami persilakan Ibu Hikmah untuk menyampaikan informasi mengenai JMFW. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Olin. Selamat siang Ibu Dina, selamat siang Pak Yogi ya tadi ya. Selamat siang Pak Yogi. Terus selamat siang juga Bapak Ibu guru mungkin ya dari beberapa sekolah vokasi di seluruh Indonesia, termasuk juga para siswa dari sekolah vokasi. Selamat siang semuanya. Tentu berbahagia saya hadir pada siang hari ini untuk menyampaikan informasi mengenai Jakarta Muslim Fashion Week yang tahun ini kita kembali diselenggarakan. Sebelumnya saya boleh share video rangkuman penyelenggaraan Jakarta Muslim Fashion Week tahun lalu. Boleh dibantu oleh Mbak Jepin? Silakan Ibu. Bentar. Mbak Jepin? Siap Bu, sebentar. Video ini sebagai gambaran saja bagaimana ajang Jakarta Muslim Fashion Week itu terselenggara tahun lalu. Terus kita juga nanti akan menyampaikan sejauh mana peranan vokasi hadir di CMF itu sendiri. Silakan Mbak Jepin. Ya, untuk tahun ini kita Jakarta Muslim Fashion Week akan hadir lagi di tanggal 19 sampai 21 Oktober 2023 di AISBSD. Sebelumnya saya mau cerita dulu kenapa perlu ada Jakarta Muslim Fashion Week itu sendiri. Saya share screen. Terlihat? Sebentar. Sudah Bu, terlihat. Ya, terlihat ya. Baik. Sebelum kepada kenapa ada Jakarta Muslim Fashion Week, tentu kami sudah melakukan
analisa. Kenapa perlu fashion, lalu kenapa kita mengkerucutkan lagi menjadi Muslim fashion atau modest fashion itu sendiri. Sebenarnya ini adalah suatu brand positioning yang harus kita ambil, Indonesia harus ambil sebagai upaya untuk mercusuar dari industri fashion itu sendiri di Indonesia. Dan tentunya juga banyak data-data yang melatar belakangi itu semua, termasuk juga tentunya yang paling utama adalah bagaimana potensi dari modest fashion itu sendiri, baik dari sisi pasar maupun dari sisi potensi di dalam negeri. Nah, kita lihat dari sisi pasar, penduduk Muslim dunia 1,9 miliar orang, 26% dari populasi dunia, bahkan di Indonesia 231 jiwa, yang artinya adalah 80 sekian persen dari populasi Indonesia secara keseluruhan. Ini bukan pasar kecil. Tentunya modest fashion atau fashion Muslim tidak kita identikan dengan satu ras atau satu agama tertentu, tapi kita melihat ini sebagai brand positioning, kita melihat ini sebagai bisnis, dan kita melihat ini sebagai peluang pasar yang harus kita manfaatkan sebesar-besarnya. Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia adalah pasar yang cukup besar, dan tentunya kita hadir tidak hanya sebagai pasar dari industri fashion Muslim itu sendiri atau industri modest fashion itu sendiri, tapi kita juga harus bersiap menjadi produsen dari modest fashion itu, tidak hanya di dalam negeri tentunya, bahkan juga ke internasional. Nah, kalau kita lihat dari sini bahwa untuk modest fashion kita, Indonesia itu berada di posisi ke-6 ya, setelah UAE, Saudi Arabia, Turki, Irak, Malaysia, lalu setelah itu Indonesia. Nah, di satu sisi ini sebagai pasar ya, sebagai eksporter atau sebagai produsen kita masih sangat jauh, masih kalah dengan Cina, India, Turki, Italia, Vietnam, Bangladesh, Hong Kong, baru Indonesia. Nah, ini adalah tanda tanya besar dan kita harus menjawab tantangan ini semua. Artinya sebagai produsen kita masih tertinggal, tentu sebagai pasar juga masih banyak dengan populasi Muslim yang terbesar, tentu ini yang perlu kita gali bersama. Next. Oke, saya lanjut saja. Nah, berangkat dari situ, sebagaimana amanat dari Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Wakil Presiden menyampaikan bahwa Indonesia luar biasa terkait dengan modest fashion-nya. Kita diharapkan menjadi pusat busana Muslim dunia, dan targetnya adalah tahun 2024 hal itu sudah terwujud. Berarti PR kita bersama adalah tinggal tahun ini dan tahun besok. Tahun lalu Bapak Wakil Presiden berkesempatan untuk membuka penyelenggaraan Jakarta Muslim Fashion Week, dan beliau menyampaikan bahwa JMFW merupakan salah satu rencana aksi sebagai upaya meningkatkan nilai tambah dan kualitas produk, dan juga menjadi etalase dari modest fashion yang ada di Indonesia. Untuk JMFW itu sendiri, saat ini di tahun 2023, sebagaimana roadmap, kita berfokus pada networking, yaitu keterhubungan JMFW dengan peta fashion internasional. Sebelumnya, tahun 2021, statement kita menyampaikan bahwa Indonesia akan bersiap tahun 2024 menjadi pusat dari fashion modest dunia. Tahun lalu, 2022, kita mencoba membranding bahwa JMFW sebagai suatu ekosistem di mana di dalamnya akan banyak komponen-komponen industri-industri terkait, dan JMFW berusaha membranding bahwa ini adalah salah satu alternatif atau tools untuk menjadikan Indonesia bersiap untuk menjadi pusat fashion modest internasional. Lalu tahun ini 2023 kita networking
kita mencoba menghubungkan JMFW dengan berbagai komunitas internasional, termasuk di dalamnya juga kita mencoba untuk mengkaitkan JMFW ke beberapa Fashion Week internasional. Lalu tahun 2024 nanti kita akan bersama-sama mendeklarasikan Indonesia sebagai pusat fashion Muslim dunia. Nah, di sini hadir Bapak dan Ibu para mahasiswa, para siswa yang kita lihat di sini. JMFW sebagai sebuah ekosistem, di mana di dalamnya sangat melibatkan SDM sebagai sumber daya yang tidak terlepas dari ekosistem pengembangan modest fashion itu sendiri. JMFW akan melibatkan banyak hal, termasuk juga SDM, akademisi di sini, vokasi di sini sebagai sumber paling utama, yaitu sumber daya manusia. Menjadikan JMFW sebagai tools untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat fashion atau modest atau Muslim dunia, tentu tidak terlepas dari isu sustainability, kesinambungan. Nah, kesinambungan itu sendiri juga tidak terlepas bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia yang pada akhirnya nanti akan mendapatkan tongkat estafet nih dari desainer-desainer yang saat ini sudah mulai berkiprah ke internasional. Di sini di JMFW ini sendiri nanti akan terlibat juga desainer fashion, brand fashion, tekstil industri dari mulai garment, industri dari kain, benang dan lain sebagainya. Terus kemudian di sini juga tergabung aksesoris, sepatu, tas dan lain-lain, material pendukung, ada kancing, resleting, mesin dan lain-lain. Industri pendukung juga ada kosmetik, perbankan, lifestyle, dan lain-lain. Tentu kami juga akan melibatkan media sosial, KOL, dan influencer. Terus kami juga akan melibatkan e-commerce. Nah, yang utama adalah di sini, balik lagi, suatu industri harus ada pasar. Kita akan melibatkan buyer, retailer, reseller. Lalu kemudian dalam hal mewujudkan Indonesia sebagai pusat modest dunia, kita juga bersiap untuk terkoneksi dengan International Fashion Week. Keberadaan vokasi selain menjadi penting karena membuahkan atau akan menghasilkan SDM yang kuat, yang mampu menjawab tantangan global, di samping itu melalui JMFW kami ingin mendorong, mempercepat agar si SDM itu langsung bisa terjun kepada industri-industri yang terkait di dalamnya. Kami mengharapkan dengan kehadiran vokasi hadir di JMFW bisa secara langsung terkoneksi dengan desainer fashion, terkoneksi dengan brand fashion, terkoneksi dengan tekstil industri, aksesoris, material pendukung, industri pendukung, media sosial, e-commerce, buyer, retailer, dan international fashion week. Dan itu bukan menjadi tidak mungkin, dan sangat mungkin karena memang SDM yang kali ini dihasilkan oleh vokasi menjadi bagian utama dari ekosistem Jakarta Muslim Fashion Week itu sendiri. Ini kami juga berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Budaya. Untuk tahun ini adalah yang kedua kali kita berkolaborasi menyajikan panggung yang terbaik bagi putra-putri Indonesia untuk mereka bisa mempresentasikan hasil karya. Dan ini juga merupakan sekaligus penghargaan dari kami pemerintah atas hasil kreativitas jeripayah Bapak Guru dan juga tentunya siswa-siswa. Ini adalah panggung besar, panggung di mana diharapkan menjadi batu loncatan yang baik dan terbaik bagi siswa untuk bisa langsung nanti terjun ke industri karena mereka secara langsung akan menjadi bagian dari bulatan-bulatan tadi, bulatan-bulatan yang memang perlu ada untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat dari modest atau Muslim fashion itu sendiri. Dan tahun lalu dengan bangga hati, terima kasih, telah ada 26 desainer muda dari 10 satuan pendidikan. Tadi sudah ditayangkan di awal ya Mbak Olin. Mungkin nanti kita bisa ulang lagi tayangannya.
Artinya apa? Dari 144 desainer atau brand yang sudah menghasilkan 1.000 koleksi, hadir 26 desainer muda dari 10 satuan pendidikan. Saya hadir di situ sendiri, kita melihat bagaimana hasil karya dari siswa-siswi vokasi dari berbagai daerah di Indonesia itu tidak kalah. Tidak ada sama sekali ini menjadi apa ya? Saya tidak melihat ada perbedaan. Ini masih sekolah, ini sudah profesional. Kami cukup bangga waktu itu menyaksikan sendiri. Saya sendiri juga cukup merinding gitu, karena kita melihat bahwa talentanya sangat luar biasa. Bahkan Pak Menteri, Mas Menteri ya kita menyebutnya Mas Menteri Nadiem waktu itu tidak bergeming 2 jam hadir dari awal sampai dengan akhir, terus standing applause untuk 26 desainer muda itu, dan kami cukup berbangga untuk menyajikan panggung terbaik bagi siswa dan siswi dari sekolah vokasi. Untuk JMF itu sendiri tidak hanya sekedar panggung, sebenarnya ini adalah industri pada akhirnya adalah ini industri sesungguhnya. Dan saya dari Kementerian Perdagangan dan juga Kemendikbud ingin mempercepat mereka menjadi lebih siap lagi untuk hadir di industri yang sesungguhnya. Jadi panggung ini bukan hanya sebagai presentasi, tapi artinya mendorong mereka untuk siap terjun ke pasar yang sesungguhnya, ke industri yang sesungguhnya. Nah, tahun lalu JMFW alhamdulillah cukup membukukan hasil yang luar biasa menurut kami, karena ini adalah penyelenggaraan yang pertama kali dengan transaksi sebesar 13,2 juta US dollar atau sekitar 206 miliar 3 hari penyelenggaraan. Kita bertransaksi tidak hanya dari buyer dalam negeri, tapi juga dengan 16 buyer dari 16 negara, dari beberapa buyer yang berasal dari 16 negara, Malaysia, antara lain Malaysia, Spanyol, Yaman, Portugal, Nigeria, dan lain-lainnya. Ini pasar. Tujuan dari JMFW adalah selain pembinaan dari SDM itu sendiri, selain menyajikan wadah presentasi, kami ingin mendorong mereka untuk melihat industri sesungguhnya, dan harapannya setelah lulus mereka sudah bersiap untuk masuk ke industri sesungguhnya. Untuk rangkaian JMFW itu sendiri, mungkin kami sudah memikirkan sedemikian rupa, termasuk juga tadi karena tahun ini kami bersiap untuk terkoneksi dengan International Fashion Week. Kami setelah ikut JMFW bersama desainer yang hadir JMFW pada saat itu, kami hadir di New York Fashion Week yang telah diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 15 Februari tahun ini. Terus kita juga kita telah berpartisipasi dan akan berpartisipasi pada Trade Show Paris Fashion Week yang lalu ada 3 sampai 6 Maret, dan kita bersiap di akhir September dan awal Oktober. Terus kemudian nanti kita juga Jakarta Muslim Fashion Week juga akan membawa beberapa desainer untuk tampil juga di London Fashion Week. Jadi tahun ini kita sekaligus 3, kita ambil di New York, Paris, dan juga di London. Saya sampaikan ini kepada para siswa, mungkin dalam pikirannya, ya ini untuk internasional atau profesional desainer atau brand, yes. Tapi balik lagi, JMFW adalah batu loncatan yang cukup baik, dan bukan tidak mungkin, dan ini menjadi terbuka bagi desainer yang tampil di JMFW untuk tampil di International Fashion Week seperti Paris Fashion Week, New York Fashion Week, maupun London Fashion Week. Terus kemudian kita juga di luar itu untuk brand fashion atau desainer profesional, kita sudah lakukan roadshow, seminar, dan kurasi di Bandung, Banjarmasin, dan Lombok. Dan hari ini dengan gembira hati saya juga menyampaikan sosialisasi JMFW kepada sekolah-sekolah vokasi. Lalu kemudian kita ada program inkubasi, tentunya untuk sekolah vokasi akan ada program khusus dari Kemendikbud terkait dengan inkubasi ini sendiri. Lalu, nah ini akses pasar.
karena kita sangat fokus bahwa ini tidak hanya hingar-bingar, tidak hanya pesta fashion, tidak hanya panggung di 3 hari, tapi yang paling penting adalah kita mencapai transaksi untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen dari mode atau fashion muslim. Kita sebelum tadi pertanyaannya mungkin bagaimana bisa ya 3 hari bisa mencapai 206 miliar rupiah. Tidak mungkin kalau memang kita tidak mempersiapkan dengan baik. Kementerian Perdagangan memiliki atasé perdagangan dan juga atasé perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Office atau ITPC di lebih 40 kota di seluruh dunia. Jadi kami mencari buyer, mengundang buyer untuk hadir di JMFW melalui perwakilan perdagangan kami di seluruh dunia tersebut. Nah, sebelumnya makanya kami melakukan rangkaian yang namanya disebut business matching, baik domestik maupun mancanegara, agar kita bisa mencapai transaksi dagang dengan buyer internasional dan juga domestik. Nah, terus kemudian tentu yang tidak lepas dari semuanya ini adalah kegiatan public relation atau PR yang kami lakukan baik di dalam negeri maupun di internasional sebagai gaung bahwa Indonesia akan bersiap menjadi pusat fashion tahun 2024. Nah, tahun ini JMFW akan hadir di ASBSD di tanggalnya 19 sampai dengan 21 Oktober ini, maaf belum kami cantumkan, 19 sampai 21 Oktober dengan target peserta 120 dan kami pasti yakin ini lebih. Terus kemudian target pengunjung 6.000 hanya di area fashion show, di trade show pasti lebih dari ini, target transaksi juga pasti lebih dari ini. Peserta desainer brand, textile company, garment, akademisi, aksesoris, dan material pendukung, lalu pengunjung, buyer internasional, retailer, reseller, e-commerce, KOL, dan influencer, serta media. Ini post event kami akan susun katalog ini akan kami sebarkan ke seluruh buyer internasional melalui kantor perwakilan perdagangan kami di seluruh dunia juga. Ini New York Fashion Week, Paris Fashion Week, dan London Fashion Week. Dan terima kasih. Saya mau kasih lihat video tentang Paris Fashion Week dan juga New York Fashion Week, karena London Fashion Week belum kita ikuti ya, masih nanti bulan September. Sebagai sebagai motivasi pendorong bahwa nanti siswa-siswi bisa mencapai ke arah itu. Sebentar, saya stop dulu. Saya minta tolong bantuan Mbak Jepin buat share. Mbak Jepin? Ya, Bu. Sebentar, Bu. Di Paris Fashion Week ada 6 brand. Area trade show-nya seperti ini. Simple tapi bayarnya banyak banget tuh. Yang New York aja. Ini yang di New York Fashion Week. Kami dari Kementerian Perdagangan sangat mendukung dalam kegiatan ini. Kita tetap semangat bahwa produk-produk Indonesia, desainer-desainer Indonesia harus bisa berkiprah di kancah dunia, dan saatnya produk lokal go global.
Ada 7 brand yang hadir di New York Fashion Week. Ini Mbak Puspa. Kita patut berbangga bahwa salah satu brand nasional kita sudah berani masuk di New York Fashion Week, artinya kita sudah bisa memasuki pasar global dan tentunya kita patut mendukung usaha-usaha tersebut. Terima kasih. Oke, Mbak Jepin, cukup. Ya, itu kehadiran JMFW dengan brand fashion Indonesia tampil di International Fashion Week, New York Fashion Week, dan juga Paris Fashion Week. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua untuk juga bisa tampil di ajang International Fashion Week. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hikmah, saya sampai terpesona. Keren banget ya. Semoga ya Bapak Ibu terhipnotis juga dan tidak hanya menonton saja tetapi mengambil bagian, berpartisipasi untuk bisa dipamerkan juga bajunya ya di atas panggung bergengsi di mana semua mata memandang. Dan seperti yang Bu Hikmah sampaikan bahwa tahun 2024 kita menargetkan ya bahwa Indonesia akan menjadi pusat fashion muslim dunia. Insya Allah. Amin. Baik, di tengah-tengah kami, di tengah-tengah kita sudah ada Mbak Dina juga dari Fashion Chamber, kiranya bisa memberikan informasi. Dan Bapak Ibu ditahan dulu nih, segala yang mau ditanyakan ditahan dulu, dicatat banyak-banyak, supaya nanti kita mendapatkan informasinya lengkap. Dan di tengah-tengah kita juga sudah ada pakar kita, Kak Febi dari pakarnya Ditjen Vokasi Kemdikbudristek. Nanti kita juga akan minta arahannya. Sekarang silahkan Bu Dina menyampaikan informasi terkait pelaksanaan JMFW untuk bisa dibagikan kepada peserta sosialisasi. Terima kasih. Silakan Bu. Terima kasih, Olin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Mungkin saya akan sedikit mengulas apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Hikmah ya dalam sudut pandang fashion ya, dan sedikit saya akan sharing nanti dalam tema kita ini karena kita mau mengangkat budaya dan sebagainya, bagaimana sih membawa budaya itu di dalam konteks koleksi kita gitu ya. Kurang lebih itu akan ada 2 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah sekilas tentang JMFW sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Hikmah.
Saya akan tampilkan lebih rinci sedikit dan mengenai koleksi. Izin saya share screen ya, Pak. Oke, sudah kelihatan kah? Sudah Bu Dina. Oke, sebentar. Saya mau saya skip dulu semua. Saya bikin ini dulu. Ya, oke. Ini tentang JMFW tadi sudah disampaikan oleh Bu Hikmah panjang lebar, mungkin sekilas aja kita akan tampilkan bahwa tadi ini udah disampaikan nih bahwa Pak Jokowi ingin supaya kita jadi pusat mode muslim. Wah, ini kita nih di tangan kita semua ya, Bapak Ibu sekalian, terutama di tangan adik-adik kita dari SMK mewujudkan 2024 dan seterusnya, otomatis nggak cuma 2024, tapi setelah itu bagaimana nih, apakah teman-teman dari SMK itu sudah siap untuk menghadapinya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa tahun ini adalah networking, kekuatan kita di sini, bagaimana kita akan bersinergi, akan berkolaborasi. Jadi mungkin teman-teman dari SMK bisa juga akan berkolaborasi dengan desainer, berkolaborasi dengan perusahaan tekstil atau dari perajin. Jadi wujud bagaimana kita kolaborasi itu bisa kita tampilkan di tahun 2023 ini ya. Mungkin untuk di lokal dulu atau bisa ke skalanya nasional. Bahkan kalau perlu, kalau ada sinergi ke internasional akan jauh lebih bagus. Jadi kita harapkan teman-teman dari SMK mungkin dulu juga kalau bikin koleksi kan setiap SMK membuat koleksi sendiri-sendiri. Nah, kalau bisa di dalam konteks networking ini, bagaimana kita membuat satu koleksi yang ditampilkan dalam satu kesatuan konsep gitu. Sehingga nanti konsep networking ini akan semakin terlihat juga di dalam koleksinya. Oke, kemudian bahwa tadi sudah disampaikan JMFW ini, ngapain sih kita bikin JMFW? Kita mau jadi pusat mode katanya. Tapi kalau jadi pusat mode, yang harus mengakui kan orang luar ya. Berarti kita harus bagaimana nih? Kita harus memperkuat apa yang kita tawarkan kepada masyarakat internasional atau masyarakat global, sehingga mereka bisa mengakui bahwa kita, oh iya, Indonesia adalah pusat mode muslim, terutama Jakarta. Nah, dari mana kita bisa menunjukkan modal kita atau kekuatan kita? Pastinya harus dari apa yang kita miliki, yaitu adalah lokal konten kita ya. Jadi bagaimana kita sumber daya alam, sumber daya manusianya, kita tuangkan dalam konsep ready to wear, craft fashion dalam konteks mix and match. Kemudian kita juga otomatis dengan adanya Jakarta Muslim Fashion Week, kita mau membangun kepentingan atau kepedulian dari semua pemangku masyarakat. Karena networking tadi kan, otomatis kita ajak kerjasama, jadi yuk bareng-bareng kita gotong nih supaya ini bisa terjadi. Karena kalau enggak mungkin lah ya, hanya satu pihak, hanya pemerintah saja, atau hanya dari Kemendikbud saja, tapi dari kita semuanya tidak berkolaborasi. Terus, dan kita juga bersiap-siap apa yang kita tawarkan, nggak semata-mata cuma oke, kita membuat baju muslim. Tapi baju muslim yang bagaimana? Apakah baju muslim yang kita sampaikan itu bisa menjadi kiblat? Apa bisa menjadi arahan? Namanya mau jadi pusat mode ya, sebagai pusat. Nah, kalau kita jadi pusat mode, pasti orang akan melihat apa sih yang ditawarkan, sebagaimana kita mau melihat bagaimana yang ditawarkan oleh Paris, London, New York, dan sebagainya. Kita datang-datang beramai-ramai melihat ke sana, kita ramai-ramai mengamati apa yang mereka tawarkan. Nah, bagaimana dengan Jakarta Muslim Fashion Week? Nah, bagaimana dengan teman-teman dari SMK nanti membuat koleksi? Diharapkan juga akan berhubungan mungkin dengan trend fashionnya, bisa nanti berhubungan dengan Indonesia Fashion Chamber untuk kita bisa memperkuat koleksinya dengan arahan tren ke depan tahun 2024 dan 2025 ya. Oke, terus
Dan dengan demikian juga otomatis dengan kita bikin koleksi yang bagus, kita promosikan dengan tepat, pasti branding produk-produk fashion muslimah itu akan bisa lebih terangkat, termasuk juga branding dari Jakarta sebagai pusat mode muslim dunia. Tadi juga sudah disampaikan, sudah dipasang juga beberapa video-video overview dari tahun 2023 ya. Kita memang baru ketiga kali ya yang akan datang nih, yang ketiga, tapi yang pertama itu masih embracing, masih launching, yang mungkin bisa dianggap baru kedua kali. Tahun lalu yang 2023 adalah yang pertama. Nanti ada linknya, videonya, boleh teman-teman nanti kalau mau lihat di capture aja, tinggal bisa melihat lebih jauh lagi apa sih yang udah disampaikan, apa yang udah ditampilkan. Ada 144 desainer, diantaranya juga ada teman-teman nih yang lalu ya dari SMK, ada 1000 koleksi. Nah, tahun ini juga diharapkan ada sekian banyak koleksi dari teman-teman SMK. Bagaimana kelompok muda nggak mau kalah dengan desainer yang sudah established, tapi bisa menjadi nafas-nafas segar buat Jakarta Muslim Fashion Week. Ini tadi juga sudah disampaikan Mbak Hikmah, rangkaian acara kita, pra-eventnya, jadi ada yang di internasional, ada seminar dan kurasi, ada juga nanti bagaimana berhubungan dengan akses pasar, public relation, dan juga ada inkubasi juga ya yang sudah dilakukan. Kemudian ada juga tanggal 23 nanti, hari Jumat, kita akan ada launching, gathering untuk media dan untuk yang diharapkan perusahaan-perusahaan stakeholder untuk bisa ikut sama-sama menggotong acara Jakarta Muslim Fashion Week ini. Kemudian juga akan ada gathering dari desainer dan exhibitor, jadi teman-teman yang akan ikutan akan juga mendapat undangan untuk gathering ini. Kemudian juga akan ada technical meeting. Nah, di dalam technical meeting ini kita akan berdiskusi dengan koreo, musik, dan sebagainya, sehingga apa yang kita buat itu bisa ditampilkan dengan baik. Kemudian akan ada kick off-nya juga, itu 1 hari sebelum acara, akan diselenggarakan di Kemendak, dan akan ada pada saat opening TEI, ada trunk show dari t-shirt JMFW yang isinya menghadirkan mini trunk show dari semua brand atau desainer yang terlibat. Ini international event sudah diceritakan tadi oleh Hikmah, ada New York Fashion Week, ada Paris Fashion Week, dan akan datang ada London Fashion Week ya, Mbak Hikmah ya. Kemudian di Jakarta Muslim Fashion Week sendiri akan diadakan 19 sampai 21 Oktober dengan temanya adalah Discover Indonesian Modest Fashion Excellence. Nah, apa sih bagaimana mau menampilkan Discover Indonesian Modest Fashion Excellence ini? Kita tahu tadi bahwa kita punya kekayaan budaya, sumber daya yang berlimpah banget. Nah, itu kita harus jadikan sebagai inspirasi lokal kita. Bagaimana lokal kita itu bisa bersaing dengan produk-produk yang ada di dunia internasional. Kamu kalah kita ya dengan semua brand-brand internasional, desain-desain internasional. Kita juga punya keunikan yang kita angkat dari apa yang kita miliki. Ragam desain modest fashion itu akan mengacu juga pada tren terbaru. Nah, ini kita tadi saya bilang ya, yuk kita ikut, kita lihat yuk. Kalau kita ngomong tren, kita sebenarnya bicara bukan cuma sekedar apa sih warna terbaru, apa sih bentuk-bentuk terbaru, tapi kita bicara sebenarnya adalah perubahan pola pikir masyarakatnya. Kenapa orang sekarang senangnya bukan lagi yang bling-bling, tapi bicara mengenai sustainable, bicara mengenai konsep-konsep yang berbasis budaya, mengapa orang tidak lagi mengarah pada fast fashion, tapi slow fashion, dan sebagainya. Nah, ini kita harus tahu nih, dan kita juga bisa memberikan arahan yang tepat ya. Nanti kita bisa bikin sharing lagi nih dengan teman-teman untuk tren ke depan, supaya waktu bikin koleksi bisa berhubungan dengan tren. Dan otomatis di sini artinya kita juga akan membangun jejaring antara pelaku, stakeholder, dari industri fashion nasional, internasional, supaya bisa diakui namanya fashion modest Indonesia itu di peta fashion internasional, ya orang tahu kalau ngomongin modest, ngomongin muslim, harus lihat kemana? Lihatlah ke Indonesia, datanglah ke Jakarta Muslim Fashion Festival. Oke, ini main eventnya tadi ada di ASBSD seperti juga yang tahun lalu, tapi hallnya nanti mungkin akan berganti. Kemudian kegiatannya sama, ada fashion show, ada trade show, ada performing art,
Ya, ada juga kita akan berharap ada banyak MOU yang akan dilakukan dengan juga bisnis matching kita. Targetnya peserta branding ada 120, pengunjungnya kira-kira 6.000 orang per fashion show, buyer umum diharapkan ada 30.000, transaksinya tadi sudah disebutkan untuk minimal 2,5 juta US dollar. Peserta desainer, garment, akademisi, dan material, dan pendukung-pendukung lainnya. Pengunjungnya ada buyer, retailer, reseller, e-commerce, semuanya. Oke, ini acaranya kira-kira ada fashion show, ada 12 fashion show. Masing-masing slot fashion show ada 9 desainer, dan setiap desainer akan menampilkan 8 look. Nah, tadi kan ada dengan duput ya, berarti satu slot sendiri nih teman-teman dari SMK ini ya. Udah ada 12 kali 8 look. Nah, ada berapa tuh? 92 sebenarnya bisa. Oke, kemudian ada 108 desainer kurang lebih yang akan ikut, lebih dari 500 koleksi, 24 model, makeup hairdo, ada show management, ada opening, ada closing, ada media briefing, karena kita mau udah bikin koleksi, kalau nggak diliput sama media nanti nggak kelihatan ya, kita harus tampilkan, harus promosikan yang paling utama nih. Tapi teman-teman juga diharapkan untuk bukan cuma mengandalkan media ya, pada insan-insan media massa, tapi kita juga harus ikut terlibat nih, mempromosikan baik sebelum acara supaya semakin banyak orang datang, pada saat acara, dan juga after eventnya juga bisa menyampaikan apa sih yang kita buat. Nanti juga akan ada di acara penutupan, akan ada doorstop. Ini kira-kira gambarannya, schedule-nya kurang lebihnya. Di hari pertama ada media briefing, kemudian ada opening JMFW. Kalau tadi opening TI di hari sebelumnya ya. Kemudian ada slotnya, slot 1 itu adalah di opening, slot 2, 3, 4 dengan jam-jamnya di sini ada. Kalau hari Jumat ada perubahan jam sedikit karena akan ada Jumatan, berarti kita mulainya bukan jam 1 tapi jam setengah 2. Untuk slot 5, slot 6, kemudian ada slot 7 dan ada slot 8. Begitu juga di hari berikutnya. Jadi sebenarnya satu hari ada sekitar kurang lebih 4 slot. Nah, nanti cuman dari Kemendikbud di bagian yang mana akan diinformasikan lebih lanjut. Kemudian akan ada performing art, ya, itu untuk lebih memeriahkan acara. Kita akan mengundang juga talent-talent dari artis-artis kita untuk bisa ikut mempromosikan, mengangkat citra dari Muslim Fashion ini. Ada Kadri Kotak, Leto, Vidi, Pasha, Selina, Marcel, Indonesian Idol, Iman Paul, mudah-mudahan semuanya bisa ya. Kemudian ini exhibitionnya, ada 180 booth kurang lebih. Ada booth designer, ukurannya 2x3. Ada fashionnya, listrik, 2 ampere, kursi lipat, meja standar, dan tempat sampah. Oke, ini strateginya bagaimana kita mau membuat Indonesia supaya dikenal sebagai penghasil fashion muslim dan modest fashion. Kita akan mengajak testimoni dari banyak pelajar mancanegara dan juga dari pengunjung-pengunjung. Kita promosikan ke masyarakat luas sehingga bisa menarik pengunjung. Jadi makanya ini bebannya di kita semua ya. Kita bagaimana kita mau mempromosikan event kita, show kita ke banyak masyarakat supaya mereka beramai-ramai datang dan melihat dan menikmati dan menghargai otomatis ya produk-produk kita. Jumlah media mainstream yang akan memberitakan juga dari follower kita juga akan angkat. Kemudian untuk highlight kontennya adalah partisipasi kita di ajang Fashion Week Internasional yang sudah dilakukan dan akan dilakukan. Ada crowd branding, seminar, kurasi, inkubasi, business matching, dan event JMFW dari pra, main, dan post ya. Hari ini strateginya, dari konsep kegiatannya ada marketing, communication, aktivasinya, ada media influencer relation. Kita juga bisa kolaborasi dengan berbagai macam komunitas. Jadi kita akan ada nih beberapa acara sebelumnya dengan talk show, ada tematik, ada gathering, ada juga dengan peserta yang lalu, dengan komunitas, dengan sekolah dan seterusnya. Kemudian ada berbagai aktivasi lagi, ada live streaming. Jadi kita nanti semua acara itu akan ditampilkan di live streaming. Jadi sehingga teman-teman yang tidak ada di Jakarta bisa juga melihat dan menikmati. Ada campaign dan sosial media, ada media sosial, promosi dengan media digital, konvensional, konten Wikipedia, terus juga sharing konten dengan brand dan influencer. Tadi kita ajak artis dan semua brand-brand yang sudah
sudah mempunyai banyak sekali followernya, kita akan ajak untuk bekerja sama. Ada social media campaign juga, TikTok, Instagram, lifestyle di YouTube, untuk launching, kick off, dan grup hari hanya. Ada juga semua strategi konten mengenai informasi, desainer, bintang tamu, dan seterusnya. Target medianya ada media online, cetak, elektronik, media relationnya semua dalam bentuk media partner, press release, kontribusi media kits, dan media monitoring. Terus kita juga akan ada untuk akses pasar. Nah, udah bikin bagus-bagus, kalau nggak ada yang beli kan repot ya. Harus ada business matching-nya, ada akses pasar. Jadi kita kerjasama dengan teman-teman dari ITPC, dari ADDAC, akan ada pertemuan dengan buyer internasional, dengan para brand designer, brand sponsor, antara brand internasional, buyer internasional dengan brand-brand atau peserta dari JMFW, kemudian juga perusahaan tekstil sponsor, nanti akan ada buyer lounge, kemudian juga kita juga akan lakukan banyak sekali. Setelah itu pun masih akan berlanjut. Jadi ada tindak lanjutnya seperti yang telah dilakukan, bahwa katalog yang dibuat di tahun yang lalu masih tetap disebarluaskan. Jadi targetnya supaya terjadi transaksi bisnis baik pada saatnya di JMFW untuk MOU maupun setelahnya. Wilayah targetnya adalah di pasar Asia Pasifik, Eropa, Amerika Timur Tengah, Afrika, dan Indonesia otomatis. Kegiatannya kerjasama dengan Kadin dan Perwadah, dilakukan hybrid, presentasi produk one on one, dan juga mengirim sampel produk atau katalog kita ke KBRI. Oke, ini akan ada e-directory, jadi supaya berlanjut kita akan bikin e-directory sehingga informasi yang ada bisa dilihat pada saat acara maupun setelah acara, tidak selesai pada saat itu aja ya. Hall-nya kita ada di Hall 9 di AIS BSD. Kalau yang lalu di 2 dan 3, yang kali ini ada di Hall 9. Nah, ini layout panggungnya kurang lebih seperti ini, akan terbagi, ada area pameran dan ada area untuk stage. Nah, kurang lebih konsep stage-nya seperti ini untuk JMFW yang akan datang. Bentuk booth-nya kurang lebih juga seperti ini, dengan ada areal ambience untuk pameran produk kita bersama-sama. Oke, demikian dari saya yang untuk JMFW. Saya akan tambahkan sedikit, boleh ya, Mbak? Masih ada waktu kah? Sedikit tentang lokal. Masih ada, Bu, silakan. Oke. Sorry, sebentar. Saya akan share lagi. Sorry. Maaf, sebentar. Maaf, ada sedikit teknis kebuka. Oke, tadi kan kita bicara mengenai kekuatan lokal. Jadi saya akan bicara mengenai bagaimana lokal sebagai identitas. Jadi kita harus perkuat ya, ini PR kita nih. Mau bawa lokal, gimana sih caranya mengangkat lokal supaya dalam konteks tren itu bisa diambil. Jadi kita tahu bahwa kalau fashion itu adalah kode berpakaian, adalah tanda-tanda di masyarakat. Nah, supaya kita bisa menampilkan, sebenarnya ada konsepnya, bagaimana kita menawarkan produk kita itu dalam gaya yang seperti apa. Karena sebenarnya kita kalau bicara mengenai pasar, kita bicara mengenai selera. Nah, ada 6 kekuatan, 6 gaya yang bisa diambil. Itu adalah gaya yang sportif casual, orang-orang yang senang yang gaya yang nyaman. Ada yang feminin romantis, yang sedang yang lembut-lembut, manis, sangat gaya putri. Ada yang klasik elegan, yang gaya yang sangat rapi. Ada yang seksi alluring, menggoda. Mungkin kalau baju muslim nggak boleh ya, tapi pasti ada juga yang seksi alluring. Eksotik dramatis adalah gaya yang mengangkat etnik, dan arti of it itu gaya yang sangat ekspresif, artistik. Ya. Nah, bagaimana kita menggabungkan tadi? Sebenarnya kita kalau bicara mengenai tradisi atau elemen dari fashion, itu kita kalau bicara mengenai fashion itu ada utility-nya, ya fungsinya, ada materialnya, bahannya apa, ikonnya apa, konsepnya bagaimana, temanya gimana, shape-nya gimana, bentuknya gimana.
seperti apa, teknik pengerjaannya seperti apa. Nah, kita lihat kalau shape, bentuknya, strukturnya atau size-nya, ya. Ini kan contohnya apa, kita mengangkat bentuk sarung, bentuk kemben, bentuk-bentuk kamisol atau baju kurung atau kebaya, itu bisa kita ambil sebagai lokal konten kita ya. Tapi juga bentuk itu bisa juga berarti sesuatu yang konteksnya adalah universal, global ya. Kemudian material. Materialnya bisa ambil material woven, non-woven, knitting, bahan alam, sintetis, mau linen, katun, mau jersey, mau wool, mau apapun. Termasuk juga bisa mengambil material dari lokal kita. Kain tenun, batik, sasirangan, dan sebagainya. Oke, tekniknya. Nah, tekniknya mau pakai teknik yang semua serba canggih. Sekarang banyak sekali ada yang kain-kain yang waterproof, kain-kain dengan teknologi tinggi. Ada bagaimana sih teknik produksinya, teknologinya, peralatannya, skillnya. Juga bisa juga kain-kain yang tadi tradisi, mau dibordir, batik, tenun, sulam, anyam bisa kita ambil. Utility adalah fungsinya, baju kerja kah, baju pesta kah, casual kah, cocktail kah, atau sportwear kah, atau baju-baju yang utility-nya ada hubungannya dengan tradisi atau budaya kita, upacara untuk apa gitu ya, kita bisa ambil konsep utility-nya. Kemudian ikonnya, image-nya, ornamennya, warnanya, grafiknya bisa ambil dari ragam hias kita banyak banget di Indonesia, atau ikon-ikon lain yang berhubungan dengan konsep global juga bisa global, bisa lokal. Kemudian ada konsepnya. Nah, ini konsep mengenai tema ya. Temanya gimana nih? Apa kita mengangkat tema dari satu budaya, adat istiadat, norma, nilai. Kalau kita konsepnya busana muslim kan, berarti ada aturan-aturannya. Dalam konteks busana muslim, nanti tema yang mau diangkat apa? Kita bisa tentukan juga. Dan dari sini bagaimana kita menggabungkan unsur lokal dengan modernity. Nah, anggap nih, di sisi modernity, kalau kita modernity, kalau semuanya modernity, semua ya, mulai dari shape-nya, mulai dari konsepnya, ikonnya, materialnya, semua segala macam, itu adalah modernity atau tradisi. Nah, kita tinggal gabungkan. Nah, cara gabungnya bagaimana? Adalah seperti ini kira-kira. Misalnya untuk modernity-nya kita ambil sebagian, tradisi kita ambil sebagian, sehingga keluarnya gaya barunya. Materialnya kita pakai dua. Ada material yang modernity, bisa pakai wool atau pakai apa, tapi digabung sama material yang tradisi, sama batik, dan sebagainya. Kalau shape-nya juga dua nih. Ada shape yang tradisi, misalnya terinspirasi dari kebaya-kebaya, tapi ada shape yang mengikuti tren, asimetrik misalnya sebagainya. Ya, begitu juga untuk teksturnya, ada utility-nya, dan seterusnya. Nanti kita bisa pilih. Kurang lebih seperti ini. Ini saya mengambil dari Bapak Adi Nugraha untuk teorinya. Jadi contohnya ya, kalau kita ini baju ini misalnya ya. Nah, kalau shape-nya ada tradisi modern sama tradisi shape-nya. Kita lihat ada kayak kain sarungnya, ada kemejanya. Mejanya modern kan, tradisinya kayak bersarung-sarung. Materialnya juga gitu. Tradisi sama modernity, ada kayak katun-katunnya, ada kayak tenun-tenunnya nih. Utility-nya modern atau casual, gaya casual gitu ya. Tekniknya modernity, jadi semua tekniknya semua dijahit dengan, karena nggak ada pakai macam-macam dengan tradisinya. Ikonnya ada ikon tradisi, karena sini lihat ada bentuk-bentuknya, shape-shape-nya menggambarkan ornamen-ornamen yang khas dari tradisi. Itu kira-kira teman-teman. Oke, jadi ini juga sama ya. Nanti bagaimana teman-teman bisa mengambil unsur tradisi dan modernity, membawa ke dalam JMFW supaya gaya kita tetap gaya lokal, tapi kita membawa konteks yang global. Saya nggak bawa contohnya dari karya teman-teman di Indonesia. Cuma untuk mancing aja. Yuk kita sama-sama bikin supaya besok-besok kita bisa sampaikan bahwa kita mampu menawarkan satu konsep yang mengangkat kita lokal, tetapi dalam konteks budaya kultur global. Oke, terima kasih begitu Ibu dari saya.
Terima kasih banyak Ibu Dina, sangat menginspirasi sekali. Sampai ini di chatbox ya sudah ada dari peserta yang berharap kiranya paparan tadi bisa di-share ya. Kayaknya menarik sekali nih milik Bu Dina. Selanjutnya Bapak Ibu sudah banyak pasti pertanyaannya. Mau tampilin apa nih dan macam-macam. Di tengah kita sudah hadir pakar kita KPB untuk kiranya bisa menyampaikan informasi atau penguatan mengenai JMFW. Silakan. Terima kasih Kakak Olin. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya tidak banyak-banyak ya karena saya yakin pasti sudah pada mau bertanya. Tapi sebelumnya mohon maaf dulu Kakak Olin dan Bapak Ibu sekalian, saya demi menyelamatkan sinyal supaya tidak biarpet jadi tidak nyalakan video ya. Mudah-mudahan suara saya tidak putus-putus. Nah, saya hanya dua hal saja Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya sangat terharu ya. Apa ya? Ya terharu ya kata-katanya mungkin ya. Ini kali kedua saya mendengar paparan dari Bu Hikmah. Sebelumnya udah pernah, tapi ini kali kedua. Tapi terharunya itu tetap sama. Kenapa? Karena apa ya? Saya itu sangat berterima kasih sekali Bu Hikmah ya. Kami dari Kemendikbudristek itu mengucapkan terima kasih yang besar sekali atas kesempatan dan ruang yang dibukakan bagi kami di Kemendikbudristek, terutama Satuan Pendidikan Vokasi ya, Bapak Ibu yang hadir di sini, untuk menjadi bagian dari menjadikan Indonesia sebagai pusat mode busana muslim dunia. Dunia loh Bapak Ibu ya, sak planet itu loh gitu ya kan. Nah, itu menurut saya luar biasa ya. Saya sangat berharap ya, kami semua di sini, Bu Hikmah berharap semangat kolaborasi yang sama ini juga akan muncul ya lewat kerjasama yang kolaborasi yang cantik di antara dua kementerian ini akan menular kepada kementerian lain sehingga satuan-satuan pendidikan adik-adik yang sangat bertalenta ini itu dibukakan kesempatan sebanyak-banyaknya ya untuk menunjukkan segala talenta yang mereka punya lewat panggung-panggung yang sangat berkelas seperti JMFW. Itu saja yang pertama. Lalu yang kedua, saya tertarik ini judulnya tadi itu Discover Indonesian Modest Fashion Excellence ya. Kata discover itu sangat menggoda gitu ya, karena discover berarti Bapak Ibu sekalian itu ditantang untuk melahirkan satu konsep-konsep yang baru, kreatif, dan orisinil gitulah ya. Karena ada kata discover, berarti kita harus lahir dengan sebuah konsep yang baru. Jadi mumpung waktunya masih lama, mari kita sama-sama menggali kreativitas di satuan pendidikan masing-masing untuk menampilkan yang bukan hanya yang baik, tapi yang terbaik ya, yang terbaik untuk menunjukkan betapa sebenarnya pendidikan vokasi ini layak ya, satuan pendidikan vokasi ini layak untuk diberikan panggung-panggung yang serupa dari sektor-sektor yang lain. Itu saja sih dari saya untuk melengkapi. Terima kasih Kakak Olin, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu Hikmah, Bu Dina. Mbak Feby, mungkin saya tambahin ya, Discover itu selain ditantang untuk menghasilkan produk yang kreatif, fashion yang inovatif, kita dari Kementerian Perdagangan dan Kemendikbud juga ditantang mencari talenta-talenta baru supaya mereka yang akan bersiap nanti ke kancah internasional. Jadi luar biasa memang temanya Betul. itu. Iya, ya betul sekali. Jadi yang kita discover ini bukan hanya produknya, hasil kreativitas, tapi juga orang-orang talentanya ya, gitu ya. Benar banget. Thank you. Baik, terima kasih banyak Kak Feby dan Bu Hikmah. Izin sebelum dijawab, sebelum bertanya dan dijawab, izin saya sedikit saja menyampaikan ini waktu timelinenya. Kapan Bapak Ibu harus mendaftar dan sambil Bapak Ibu menyampaikan mengisi ya formulir pendaftaran yang sudah kami isi di chatbox. Nah, Bapak Ibu, ini ada pendaftaran JMFW-nya, ada formulir pendaftarannya yang sudah kami isi di chatbox. Mohon izin kami bisa menerima paling lambat tanggal 23 Juni 2023. Ini adalah seleksi administrasi.
Untuk itu sehingga tanggal 23 ini kami berharap ini saja dulu yang diisi Bapak Ibu ya untuk kita bisa melakukan seleksi administrasi. Di situ ada admissionnya berupa jumlah lux yang akan dikirimkan nanti minimal 6 sampai 10. Lalu capaian apa sih yang pernah diraih di bidang fashion dari masing-masing SPV? Lalu event serupa apa yang pernah diikuti? Misalnya ada Indonesian Fashion Week, Jakarta Fashion Week, atau Muslim Fashion Festival, Jember Fashion Karnaval, atau lainnya. Bapak Ibu yang punya pengalaman pernah mengikuti event serupa, silahkan diisi. Dan untuk informasi lebih lanjut, tanya-tanya kontak personnya di sini ada Ibu Isabella, silahkan dicatat, tidak perlu ragu. Bisa ditanyakan kapan saja, nanti akan direspon Bu Isabella. Next. Dan ini sekilas mengenai timeline kita, pendaftaran dibuka mulai tanggal 20, mulai hari ini. Mulai hari ini dibuka, mulai sekarang dibuka sampai tanggal 23 Juni. Lalu nanti kami akan melakukan kurasi awal dan kami umumkan yang akan lolos administrasi itu di tanggal 28 Juni. Kemudian setelah itu kami akan menyampaikan kiranya Bapak Ibu yang sudah lolos administrasi bisa menyampaikan submission design, baik itu fotolux dari Satuan Pendidikan Vokasi yang sudah lolos administrasi itu antara 1 sampai 31 Juli. Kami bisa nerima ininya ya, desainnya ya, dan fotoluxnya. Lalu di tanggal 7 Agustus ini kami akan mengumumkan 12 satuan pendidikan vokasi yang lolos kurasi JMFW di 2024. Seperti itu nanti di tanggal 7 Agustus kita akan ini nih tektokan dengan 12 satuan pendidikan vokasi yang untuk mengikuti JMFW. Setelah itu sudah sepertinya seperti itu. Ini saja Bapak Ibu informasi sekilas dari kami. Silahkan Bapak Ibu dibuka ruang pertanyaan, ruang diskusi mumpung narasumber kita dari sini. Silakan Bolin, tanya aku banyak-banyak boleh ya. Jelasin dulu. JMFW 2024 itu bukan berarti kita tahun besok, tapi JMFW 2024 itu adalah diselenggarakannya Oktober tahun ini 2023. Harapannya koleksinya kita menjadi trendsetter untuk 2023-2024 kayak gitu. Baik, terima kasih Bu Hikmah. Silakan Bapak Ibu boleh melalui chatbox atau sampaikan pertanyaan secara langsung. Sambil menunggu nih Bu Hikmah, kira-kira seperti apa sih bocoran desain yang akan menjadi ini, yang menjadi masuk ke dalam JMFW ini? Kira-kira seperti apa desainnya? Apakah tertutup semua? Seperti itu sudah ya? Oke. Tahun lalu kita itu JMFW Jakarta Muslim Fashion Week, kita menggunakan jargon lah istilahnya fashion Muslim. Jadi semuanya serba tertutup. Nah, berdasarkan hasil evaluasi, ngobrol sana-sini, dan lain sebagainya, akhirnya saat ini kita bukan longgar ya, artinya kita fokusnya agak bergeser sedikit, tidak hanya ke fashion Muslim, tapi juga ke fashion modest. Apa itu fashion modest? Nanti mungkin Bu Nina bisa menjabarkan ya, bedanya Muslim fashion sama modest fashion, tapi berdasarkan kesepakatan kita, untuk modest fashion yaitu kalau harfiahnya kan pakaian yang sopan, jadi kita nanti tetap tertutup dari leher sampai dengan kaki, tetapi diperbolehkan tidak menggunakan tutup kepala. Kalau tahun lalu kita strict harus pakai penutup kepala, seperti itu. Mungkin Bu Dina lebih bisa menjabarkan lagi nih, karena beliau desainernya langsung. Silakan Bu Dina. Terima kasih Bu Hikmah. Tadi udah jelas sih sebenarnya Bu Hikmah ya. Jadi memang kalau kita bicara modest fashion itu kita bicara mengenai baju yang sederhana yang mengikuti aturan-aturan secara global umum, tapi tidak berdasarkan satu agama tertentu begitu. Tapi di dalam modest fashion, Muslim fashion itu sebenarnya bisa masuk bagian dari modest fashion juga. Karena kita bicara kalau kita ngomong Muslim fashion pun sebenarnya ada kategorinya, mulai dari yang syar'i, konvensional, sampai ke yang modest fashion yang modern ya. Karena kan baju muslim kita seperti kita lihat juga teman-teman di Indonesia cara memakai busana muslimnya kan juga macam-macam ya. Ada yang udah tertutup, ada yang sampai
dengan niqab, ada yang sangat simple, ada yang masih baru mulai gitu. Jadi kalau kita ngambil di modus fashion ini konteksnya lebih ke konsep busana sederhana, termasuk di dalamnya muslim fashion. Jadi yang ambil ke arah muslim dengan kaidah-kaidahnya yang lebih lebih strict boleh bisa tampil. Tapi yang menampilkan gaya baju muslim dengan yang lebih simple, tetap tertutup ya. Tapi mungkin ya tidak harus dengan semua telinga, rambut, leher itu tertutup ya. Mungkin bisa pakai kerudung dengan yang gaya yang disampilkan saja, bisa juga tanpa tutup kepala gitu. Yang akhirnya sebenarnya kenapa kita ambil seperti itu? Karena kita bicara kita mau masuk ke pasar global nih. Nah, kita berharap supaya produk-produk kita bisa diterima oleh banyak sekali kalangan. Gitu kan. Jadi tidak hanya oleh kelompok muslim, tidak hanya negara-negara muslim, tapi negara-negara lain pun atau orang-orang yang lain pun bisa melihat. Karena sebenarnya cara berpakaian seperti itu banyak yang sudah dilakukan ya. Nah, kalau kita nge-brandingnya hanya terlalu tertutup, mungkin spesifik banget nih, niche banget marketnya. Nah, kita ingin pasarnya lebih global. Karena itu kita tawarkan dengan gaya berpakaian lebih fleksibel, tetap tertutup, tetap sopan, sederhana, tapi terbuka untuk masyarakat dari berbagai kalangan. Begitu kira-kira tambahannya, Bu Hikmah. Ya, terima kasih Bu Dina. Ya seperti itu Mbak Olin, kurang lebih. Terima kasih banyak Dina dan Bu Hikmah. Silakan Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung. Oh iya, mungkin sedikit lagi tambahan. Jadi kalau kita ngomong bicara busana muslim kan kaidahnya banyak ya, ketat ya. Contohnya tidak boleh ada gambar binatang misalnya di dalam makhluk hidup gitu ya. Atau busana yang bergaya pria agak maskulin mungkin tidak bisa dikenakan oleh wanita dan sebaliknya gitu. Nah, karena ini kita bicara dengan modus itu lebih terbuka. Jadi pakai bahannya karena kalau kita pakai bahan-bahan lokal kadang-kadang banyak juga sih bahan lokalnya itu yang menggambarkan makhluk hidup ya, ornamen-ornamen yang berhubungan dengan makhluk hidup. Nah ini kita bisa lebih longgar untuk hal seperti lebih fleksibel. Ya, lebih fleksibel. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Tadi ada Ibu Ana ya. Silakan Ibu Ana. Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Ibu Nyon Sewu, terima kasih kami diberi kesempatan dari sekolah-sekolah. Bu Nyon Sewu, untuk lebih mudahnya kami mengikuti, mungkin kami bisa diberikan gambaran alur bagaimana kami bisa mengikuti, artinya timeline-nya gitu, untuk bisa mengikuti ini apakah melalui seleksi, kemudian nanti ataukah yang dari yang sudah diundang ini nanti bisa kami segera menyiapkan desainnya, kemudian teknis kurasinya bagaimana gitu, mohon diberikan penjelasan Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Ana. Seperti yang tadi disampaikan, mungkin bisa mohon lagi dibantu Mas Rama untuk tayangkan. Nggak apa-apa Bu, mungkin ada teman-teman lain yang terlewat tadi karena penjelasannya agak cepat. Berikut Bapak Ibu, jadi untuk tanggal 20-23 mulai hari ini dan sampai 23 kita akan penutupan pendaftaran untuk administrasi dulu. Di dalam chatbox sudah kami lampirkan presensi kehadiran dan administrasi ya, pendaftaran untuk bisa mendaftar mengikuti JMFW 2024. Ini open Bapak Ibu. Kalau tahun lalu ada 10 yang lolos, kalau boleh saya bacakan sebagai motivasi ya buat Bapak Ibu, ada dari Politeknik Negeri Media Kreatif, Institut Seni Indonesia ISI Denpasar, Universitas Kristen Maranatha, Akademi Seni Rupa dan Desain ISWI Jakarta,
SMK NU Banat Kudus, SMK Syubanul Waton, SMK Negeri 3 Malang, SMK Negeri 7 Malang, SMK Negeri 1 Buduran, dan SMK Negeri 3 Blitar. Dan tahun ini, seperti yang disampaikan oleh Ibu narasumber kita, tahun ini open Bapak Ibu. Segera saya harap di Satuan Pendidikan Vokasi di 164 yang hadir di saat ini, saya berharap bisa menyampaikan permohonannya untuk bisa ikut join di JMFW ini. Ini masih pendaftaran seleksi administrasi ya Bapak Ibu. Nanti tanggal 28 kita akan umumkan yang lolos administrasi. Kenapa harus administrasi? Dari situ mohon Mas Rama bisa dinaikkan lagi slide-nya sebelumnya. Nah, ini Bapak Ibu, di dalam admission itu ada pertanyaan, capaian prestasi apa yang pernah diraih oleh SPV di bidang fashion. Lalu event serupa apa yang pernah diikuti di tingkat nasional. Dan di sini di kurasi ini kita akan melihat juga mempertimbangkan event-event yang sudah Bapak Ibu ikuti. Setelah itu akan kita seleksi ini sebagai bahan pertimbangan untuk seleksi administrasinya. Lalu kembali lagi Mas Rama. Slide 2. Nah, Bapak Ibu, setelah itu di tanggal 1 sampai yang sudah lolos administrasi tanggal 28 Juni, di tanggal 1 dan 31 itu 1 bulan penuh waktunya Bapak Ibu untuk menyampaikan desain atau foto looks. Jadi 1 bulan penuh Bapak Ibu untuk mempersiapkan kira-kira bagaimana apa saja yang akan disampaikan. Itu ada 6 sampai 10 looks yang Bapak Ibu wajib sampaikan. 6 sampai 10 looks. Setelah itu di tanggal 7 Agustus kita akan umumkan. 7 Agustus. Nggih. Apa sih? Bisa sih. Mbak Olin suaranya kurang terdengar, Mbak. Diulang. Saya izin Bapak Ibu, saya berharap setelah Zoom ini semua kita yang menghadiri acara ini bisa langsung menyampaikan permohonan ini ya, pendaftarannya ya Bapak Ibu. Karena waktunya singkat sekali, tanggal 20 ini sudah hari Selasa, tanggal 23 kita close. Jadi segera Bapak Ibu, kalau nanti memikirkan bagaimana dia menyampaikannya, nanti saja itu setelah kurasi. Baik, nggih. Oh, baik. Terima kasih banyak Bu Ana. Ini Bu ya, sudah clear ya Bu? Ibu. Terima kasih sekali Bu. Mohon maaf tadi terlewat berarti saya ininya, mohon maaf. Terima kasih Bu. Lalu selanjutnya ada pertanyaan juga nih Bu Hikmah dan Bu Dina. Selamat siang. Apakah dari anak SMK atau anak didik atau dari perwakilan guru tata busana? Oh, selamat siang. Apakah ini pertanyaannya nggak lengkap ya, Bu. Selamat siang, peserta. Apakah dari anak SMK atau anak didik atau dari pesertanya maksudnya ya, Bu ya. Pesertanya ini dari siswa SMK-nya atau perwakilan gurunya. Seperti itu. Jadi pesertanya ini adalah Satuan Pendidikan Vokasi, Bapak Ibu, sekolahnya. Nanti silakan sekolah koordinasikan siswa-siswa untuk membuat looks-nya. Dan pendaftaran kita menerimanya by lembaga, by nama sekolah. Silakan diisi. Lalu ada pertanyaan, ini berbayar atau gratis gitu kan? Izin Bapak Ibu, tidak ada pungutan biaya. Ini benar-benar kita kita fasilitasi hasil kolaborasi nih kita seperti yang dikatakan Kak Febi tadi. Kami berterima kasih sekali kepada Kementerian Perdagangan ya, Kemdak, sudah memfasilitasi kita untuk bisa join ke ajang internasional ini. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, sudah ada yang raise hand, silakan. Halo, selamat sore Ibu-ibu. Suara saya banget.
Soalnya Mbak Ingrid sudah terdengar. Silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, tadi sudah disebutkan beberapa sekolah atau pendidikan vokasi yang lolos di tahun lalu. Nah, saya ingin tanya, jadi yang lolos itu yang seperti apa? Karena kami merasa kalau masalah membuat baju mungkin sekolah-sekolah sudah bisa. Yang butuh bimbingan adalah ketika kurasi gitu. Kami sangat butuh bimbingan dalam hal mengkurasi. Jadi mohon info sekolah-sekolah yang lulus itu yang seperti apa. Yang pertama. Lalu yang kedua, apakah sekolah yang belum memiliki pengalaman ikut event atau belum memiliki prestasi dalam mungkin 5 tahun terakhir masih bisa ikut atau auto keluar nih dari seleksi gitu. Lalu yang ketiga, untuk pengumpulan desain itu seperti apa ya? Apakah dalam bentuk sketsa atau sudah jadi looks-nya, sudah dijahit dan lengkap dengan aksesoris dan lain-lain? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Ingrid. Bu Dida mungkin bisa memberikan ini ya, memberikan informasi gitu. Seperti apa sih kira-kira mode yang bisa ditembus di JMFW seperti itu? Modelnya seperti apa? Baik, terima kasih Pak Olin. Ya, tadi kan kita sudah sampaikan ya Bu ya, kita ingin menampilkan karya-karya yang bisa berstandar untuk bisa dianggap bisa memasuki pasar global gitu ya. Jadi kadang-kadang karya siswa ini tingkatannya macam-macam ya. Tapi walaupun sebenarnya bikin mempunyai produk yang sangat sederhana, kalau bisa menstylingnya, itu akan bisa tampil modern dan bergaya global. Jadi bagaimana kita bisa membungkus karya siswa, yang namanya juga namanya siswa SMK ya. Kita tahu sendiri apa kemampuannya, apalagi kalau baru kelas 10 gitu ya, mungkin 10, 11, 12. Jadi ada baju-baju yang sederhana, simple. Ada baju yang mungkin udah bisa lebih canggih secara pembuatan pola dan memproduksinya atau tekniknya. Nah ini bisa kita combine Bu, bisa di mix and match sehingga tampilannya looknya itu berskala internasional. Tanda kutip, bagaimana caranya, patokannya apa? Ya kita bisa lihat dah dari macam-macam, dari semua info-info yang ada, gaya global itu seperti apa, Bu ya. Jadi dilihat dari kesatuan konsep temanya, nanti ada temanya enggak, kemudian tampilan keseluruhannya, looknya bagaimana, apakah bisa dikategorikan sebagai produk yang punya daya pakai, punya daya jual, dan ada punya sentuhan tren kekiniannya itu yang bisa diterima oleh konsumen global itu, dan otomatis ya secara teknis ya kerapian dan sebagainya. Kurang lebihnya sih itu. Dan kita juga berharap bisa membawa konten lokal, dalam arti bisa saja sebagai inspirasi, bisa juga memanfaatkan bahan-bahan dari karya-karya lokal, tapi tidak mutlak ya, tidak mutlak harus pakai kain batik tenun dan sebagainya. Bisa saja inspirasinya yang diambil atau bentuk-bentuknya. Seperti tadi saya sudah jelaskan kan, apa yang mau diambil nih, kainnya kah, bentuknya kah, dari ikonnya kah, gitu. Kurang lebih begitu. Tapi kalau mengenai soal kriteria soal prestasi sebelumnya, itu yang saya rasa yang harus bisa menjawab pada dari teman-teman dari Dikbud ya. Apakah bisa atau tidak. Tapi kalau dari kami sih sebenarnya kalau ternyata walaupun mungkin belum berprestasi tapi sudah kelihatan nih muncul secara konteks temanya dan sebagainya, koleksinya kayaknya wah keren nih, itu mungkin bisa ya Bu ya. Itu bisa jadi catatan sendiri lah gitu. Tapi diharapkan sih sebenarnya sudah ada prestasi. Karena kalau dengan ada prestasi itu kan kita berarti udah standarnya kita udah tahu, berarti udah sampai ke titik ini gitu. Karena kalau belum kita jadi agak apakah iya atau tidak gitu kan. Secara konsep iya, tapi secara realitanya apakah iya atau tidak, mungkin kita jadi masih bertanya-tanya. Untuk itu sih Bu maksudnya. Begitu ya Mbak Olin. Terima kasih banyak Bu Dina. Ya. Dan informasi tambahan bahwa tidak harus yang 10 SMK tahun lalu masuk lalu otomatis masuk lagi di tahun ini. Tidak ya Bapak Ibu, ini kita open sehingga kita memberikan waktu. Silakan Bapak Ibu sampaikan dulu ininya ya, pendaftarannya, kita akan open
ya seperti yang disampaikan oleh Bu Hikmah dan Kak Febi bahwa ini discovering ya, dan discover tidak hanya di looks-nya tetapi SPV baru kita nantikan ada penyegaran seperti itu. Dan bagi Bapak Ibu yang tertinggal, kami akan menayangkan ulang webinar ya sosialisasi kita siang hari ini melalui YouTube kita, YouTube Mitra Studi, Direktorat Mitra Studi. Silahkan nanti setelah ini kita akan naikkan lagi di YouTube kami, bisa di-download lagi untuk mengikuti dari awal seperti apa sih Jemworth itu. Demikian Bapak Ibu. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Mohon maaf Bu Olin, tadi saya kepingin resen tapi tidak muncul mungkin. Oh silakan Ibu, silakan. Ya, terima kasih Bu Olin. Tadi mungkin saya hanya mengulang pertanyaannya Bu Ingrid. Mohon maaf karena kami mungkin dari SMK yang ya mungkin anggap aja kecil lah istilahnya, bukan sekolah yang SMK di kota yang besar. Jadi mungkin tadi kalau tidak salah saya sudah menyimak ada beberapa persyaratan. Salah satunya sudah pernah mengikuti event-event yang istilahnya cukup bergengsi lah. Nah, tadi kalau tidak salah Bu Ingrid sudah bertanya itu, tapi mungkin belum dijawab. Jadi saya juga istilahnya kalau mungkin eventnya itu tidak pernah kami ikuti, kan saya merasa kecil hati gitu Bu Lin. Mohon maaf sebelumnya, saya Ibu Suna dari SMK 1 Bangil, Kabupaten Pasuruan. Salam kenal Bu. Baik Bu Suna, terima kasih banyak Bapak Ibu. Ini juga ya, benar juga ya, ini perlu kita pertimbangkan. Terima kasih banyak juga Bu Dina untuk bisa ini ya memberi masukan yang baik sekali untuk kita bisa mempertimbangkan jika ternyata ada satuan pendirian vokasi SPV yang ternyata bagus gitu. Hanya memang belum pernah ikut ajang seperti ini. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu, akan kami sampaikan ke tim kurator kami pertimbangan ini untuk menjadi masukan, kiranya bisa bisa inikan lah gitu ya, dikasih kebijakan atau apa ya, bisa dilihat dulu itunya ya, produknya bisa kita lihat dulu sketsanya, desainnya seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya Bapak Ibu. Boleh saya tambahkan ya mungkin ya. Silakan. Ya. Jadi begini Bapak dan Ibu sekalian, JMF itu sendiri sebenarnya kami sudah membranding bahwa ini adalah event yang berskala internasional. Artinya nanti mungkin dari sisi kurator, dalam hal ini juga Mitra Studi, akan memberikan justifikasi yang lumayan tinggi, tapi di satu sisi Bapak dan Ibu misalnya belum pernah nih ikut Fashion Week yang skalanya nasional, itu nggak apa-apa Bu, Bapak, Ibu daftar dulu, karena bagaimanapun kadang kalau saya tuh berpikir saya harus memasukkan nama saya ke satu kantong database supaya orang tahu bahwa saya itu Hikmah hadir di sini gitu. Jadi, tapi masalah justifikasi itu nanti memang akan ada kurasi, akan ada pemilihan. Ini adalah persoalan lain dan memang itu yang harus kita jalani gitu, karena kita ingin menampilkan yang terbaik, bukan begitu ya Mbak Olin ya. Tapi maksud saya biarkan dulu itu masuk ke dalam kantong database-nya Mitra Studi bahwa ada sekolah ini yang serius untuk ikut masuk ke ajang Fashion Week, terus kemudian nanti mau nggak mau kan akan kebuka nih hasil dari karya anak siswa-siswanya yang selama ini dihasilkan ya, ketimbang kita berfokus pada belum pernah ikut ini, tidak masuk ke dalam database, hasil karyanya juga belum sempat kelihatan gitu kan, nanti ada isian untuk memasukkan foto dulu ya di awal ya. Untuk awal kita administrasi dulu Mbak. Administrasi Bu dulu izin, ya, belum kepada 1 atau 2 foto contoh produk itu Mbak? Belum. Tapi belum, terima ya? kasih, ini akan kami sampaikan kepada tim
Bu Hikmah, Bapak Ibu, izin ini isikan saja dulu, daftarkan saja dulu untuk kami bisa melihat keseriusan. Ya, ya, mungkin itu Dan juga. izin Bu Hikmah, Ya. mungkin saja bukan hal prestasinya nggak seperti yang tinggi, yang misalnya itu, tapi prestasi apa ya pasti kalau dalam sekolah itu saya yakin sekali Bu, berapa kali kami berkesempatan untuk mengunjungi sekolah-sekolah yang memiliki tata busana itu ada. Mesti ada deh, Yes. Entah itu dipakai di tingkat kabupaten atau tingkat provinsi, itu mesti ada karena karya anak itu nggak bisa disimpan gitu, pasti pernah dipamerkan. Ya, siap. Intinya adalah kami sangat terbuka ya Mbak Olin ya, untuk menampilkan yang terbaik lah sebagai perwakilan dari vokasi di ajang JMFW ini. Poinnya itu sih. Baik, Bu Hikmah izin ada yang tanya lagi nih dari Bu Yuli Rosidah. Untuk seleksi looks-nya seperti apa teknisnya looks-nya? Bu Dina atau Bu Hikmah bisa Mungkin kasih Bu Dina ya. informasi? Bu Dina masuk ke tim kurator Mbak Olin? Sebentar Bu, kita ini dulu. Kalau misalnya cek enggak, dulu. saya kasih pengalaman waktu kami memilih kurasi untuk brand atau desainer yang sudah profesional ya. Jadi kami nanti yang kami pilih untuk terkait dengan looks adalah brand atau koleksi-koleksi yang memiliki DNA kuat. DNA kuatnya itu adalah DNA ini kalau bisa belum dimiliki oleh DNA itu apa ya Bu Dina ya, kalau kalimat awamnya itu ide ya atau kreativitas ya? Bukan ciri khasnya ya. Jadi, ciri khas ya. Jadi ada karakter dari tema. Kalau kan ada brand-brand yang mungkin apa yang laku dibuat, jadi tidak jelas karakternya. Jadi ini yang punya karakter yang jelas. Iya. Punya karakter yang jelas, melalui karakter itu bisa menjawab keinginan pasar, kurang lebih seperti itu. Itu pasar, yang menjadi pertimbangan utama waktu kami memilih untuk profesional designer atau brand fashion yang memang sudah industri. Untuk juga tampil di JMFW. Kalau ini kan akan berbeda ya standarnya. Jadi mungkin kalau bisa saya tambahkan, kalau selama ini kalau karya-karya siswa kan mungkin dibuat berdasarkan standar kurikulum gitu ya. Jadi nggak punya konsep tema, nggak punya konsep karakter, dan masing-masing membuat sesuai dengan selera yang masing-masing. Nah, untuk ikut JMFW ini sebaiknya ditentukan dulu dari setiap sekolah ini mempunyai konsep brand seperti apa. Dari konsep brand itu baru akan mengangkat tema apa. Jadi ada dua hal, konsep brandnya dan juga ada tema yang diangkat untuk koleksi kali ini. Mungkin kalau misalnya di SMK sudah ada TEVA-nya, itu brand yang dibuat oleh TEVA itu bisa langsung dibawa ya di dalam JMFW. Tapi harus ada penjelasan si brand ini karakternya apa, kemudian untuk koleksi di JMFW ini akan mengangkat tema apa, dari tema itu maka koleksinya akan seperti ini, bahannya bagaimana, warnanya bagaimana, mix match-nya seperti apa dan seterusnya. Begitu ya. Baik, terima kasih Bu Dina. Artinya punya karakteristik yang kuat gitu ya. Saya menggarisbawahi tidak hanya wah lagi rame lalu kita bikin, lagi rame ini kita bikin gitu ya. Ternyata memang punya karakteristik yang kuat. Dan Bapak Ibu bahwa kurator kita itu sudah punya pengalaman yang top sekali. Akan ada dari perwakilan Asosiasi Prodi Desain Mode Indonesia, ada dari Islamic Fashion Institute, ada dari Indonesia Trend Forecasting, serta Indonesia Fashion Chamber. Jadi kuratornya sendiri sudah sangat berpengalaman, bisa melihat kekuatan dari masing-masing yang akan looks yang akan disampaikan, yang diusulkan seperti itu, Bapak Ibu. Tapi kami mohon kiranya kita yang hadir hari ini bisa menyampaikan dulu keikutsertaannya. Demikian. Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Di slide tadi sudah ada ya, bahkan di presensi itu sudah ada PIC yang Bapak Ibu bisa
ganggu-ganggu, gali-gali informasi. Silakan. Bu Isabella di sini sudah siap, di samping saya sudah siap. Dengan handphonenya sudah siap menanti respon dari Bapak Ibu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Oh ya, misalnya nih ya, ini Jakarta Muslim Fashion Week. Apakah sekolah yang misalnya basisnya adalah agama lain, itu juga jangan khawatir karena tahun lalu yang Maranatha ya Mbak Olin ya, itu juga basisnya Kristen ya, akademisi ya. Universitas Kristen Ya, Maranatha. Universitas Kristen Maranatha. Jadi ini tidak sama sekali tidak terkait dengan lingkup agama, lingkup ras. Jadi terbuka, sangat terbuka. Bisnis ini adalah industri, adalah bisnis fashion. Ini adalah industri. Ada pertanyaan lagi dari Bu Ana. Assalamualaikum. Dari keterangan yang bisa kami tangkap, berarti kami mencoba membuat desain sesuai tema yang ditentukan. Kami akan mengirimkan kemana? Dan kami menunggu hasil kurasi untuk proses selanjutnya. Terima kasih. Nanti akan dikirimkan ke kami, Bu, di Kemdikbud. Namun sekarang kan kita masuk ke dalam proses pendaftaran ya. Mendaftarkan saja. Pastikan Bu Ana dari SMKN 3 Malang mendaftar ya. Terima kasih, Bu. Ada lagi, Bapak Ibu? Bu Hikmah sambil menunggu pertanyaan. Jika nanti looks-looks yang sudah disiapkan, desain-desain yang sudah disiapkan, siapa yang akan memakai di atas catwalk nanti? Model profesional tentunya. Itu sudah jadi panggung JMFW itu adalah sebuah panggung yang secara fasilitas, terus tata rias, tata cahaya, model dan talent itu semua berskala internasional. Karena memang kami ingin menjadikan JMFW itu memang ajang fashion week yang skalanya internasional. Jadi siapa yang pakai model profesional dengan kelas internasional? Bukan begitu ya Bu Dina ya? Betul sekali Mbak Hikmah. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, ini nanti sudah dengan make up-nya, musiknya, koreografinya semua akan ditangani oleh tim-tim yang profesional. Tapi Bapak dan Ibu karena kan sudah membuat konsep tema sendiri, udah pasti udah punya gambaran ya. Berarti nanti gimana nih ide untuk musiknya, bagaimana untuk make up dan sebagainya. Walaupun nanti akan ada juga dari kami tim pengarahnya, sehingga kalau misalnya kayaknya kurang pas dan sebagainya akan kita kasih input-input juga. Jadi baiknya gini Bu, musiknya misalnya kalau tadi mungkin pemilih musiknya karena ambil budaya daerah, ambil musik daerah. Belum tentu musik daerah itu cocok untuk dibawa untuk fashion show ya. Jadi akan ada music directornya, akan bikin di mix dan sebagainya. Jadi nggak usah khawatir. Standarnya tiba-tiba karya siswa-siswa kita ini tiba-tiba langsung sejajar dengan karya-karya desainer-desainer kelas atas kita. Gitu. Jadi harus dipakai nih kesempatannya, mumpung ya Bu ya, udah ada fasilitasnya, udah ada segala macam, nggak usah bayar lagi. Tinggal usahanya untuk bagaimana membuat koleksi yang terbaik sehingga bisa lolos. Gitu. Kalau masalah panggung, ya. Masalah buyer, masalah nanti industri, medianya, itu urusan kami, ya, media ya. itu urusan kami. Iya, cuma mempersiapkan koleksi. Dah. Ya, yang terbaik. Terima kasih banyak Bu Dina. Silakan Pak Muslim, Pak Muslimin, Bu Muslimin ya, Raisen silakan. Kita akhiri di jam 4 tepat ya Bapak Ibu. Pertemuan kita nanti untuk pertanyaan yang belum terjawab bisa langsung menghubungi Bu Isabella. Silakan. Ibu Wulan aja kali Mbak. Tadi Ibu Wulan. Bulan, silakan Bu. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bu Bulan. Mohon maaf Bu, ini saya menggunakan perangkat anak saya. Jadi nama saya Ida Fitriana, Ibu. Perkenalkan kami dari sekolah yang jauh Ibu, dari SMK Negeri 1 Wonogiri.
Ya, kebetulan memang untuk jurusan tata busana baru saja di SMK kami. Kemudian untuk jurusan kami mengikuti event, pernah mengikuti event, tetapi memang kala itu belum mendapat juara, jadi Ibu. Waktu itu kami eventnya Bea Cukai Fashion Week, tapi kami waktu itu masuk di 15 besar, Ibu. Nah, tanda. Untuk kegiatan ini apakah bisa untuk kami mendaftarkan untuk kegiatan ini, Ibu? Terima kasih. Seperti itu. Terima kasih banyak, Bu Ida. Terbuka sekali, Bu. Terbuka sekali. Dipastikan sore ini Ibu Ida sekolahnya mendaftar. Dan iya. Seperti yang disampaikan tadi, ini banyak sekali ya, Bu, benefit yang bisa diterima. Nanti pakaiannya bisa dipakaikan oleh memang peragawan yang profesional, oleh profesional, memakai baju buatan putra-putri SMK atau Politeknik atau Universitas ya, Bu ya, SPP. Kan kita bangga ya, Bu ya, buatan anak-anak kita dipakai oleh mode profesional di ajang bergengsi, di mana semua mata tertuju menjadi eye center. Oh iya. Kemudian begini Ibu, di tempat kami, mohon maaf saya izin menyampaikan, meskipun baru, tapi di tempat kami kemarin itu juga membuat kain batik Ibu. Jadi memang benar-benar hasil karya anak yang memang kami produksi dalam jumlah banyak dan memang digunakan oleh Bapak Ibu guru di sini juga. Kemudian memang ada beberapa yang kain batik kami itu memang juga sudah diperjualbelikan di luar ngaten. Apakah itu nanti ketika kami mau menampilkan untuk karya-karya kami dari mungkin kami mengedepankan dari batik-batik kami gitu, apakah diperbolehkan ya Ibu untuk karya-karyanya seperti itu? Silakan Bu Dina, mungkin bisa membantu. Boleh sekali Bu. Jadi memang kan kita justru mengharapkan ada karya-karya siswa yang memang mulai dari tekstilnya bisa langsung dipakai, apakah bekerja sama dengan perajin mungkin atau karya dari siswa, tapi otomatis dengan standar yang sesuai ya Bu ya. Jadi kalau dipilih nanti Ibu yang mana yang bisa dipakai gitu ya. Iya Ibu, kemarin kami memproduksi sekitar 82 batik Ibu. Oh oke. Nanti diatur Ibu ya, diatur colornya, motifnya, bagaimana supaya satu kesatuan begitu ya. Iya. Baik, boleh Bu. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih banyak Bu Ida. Sudah ada 2 orang lagi yang raise hand, silakan Bapak Ibu. Silakan langsung saja. Bapak Ibu yang raise hand. Baik. Ibu, terima kasih. Mohon maaf. Suaranya terdengar nggak? Kedengaran Bu. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Mohon maaf. Dari tahapan kurasi yang tadi dipaparkan, berarti nanti untuk pengumuman itu kan tanggal 28 pengumuman yang lolos administrasi. Istilahnya ada 4 tahapan ya Bu ya. Di tahap terakhir itu kan nanti dipilih 12 satuan pendidikan atau sekolah yang akan lolos untuk ke JMFW. Kalau boleh tahu untuk pengumuman administrasi itu nanti akan ditentukan berapa banyak sekolah yang lolos di administrasi. Kemudian di tahap yang ketiga, yang desain atau fotolux itu kan 1 bulan ya Bu. Itu nanti apakah ada bimbingan atau bimbingan dari tim JMFW atau seperti apa gitu Bu? Baik. Ya, Ibu. Jadi nanti suara saya bergema ya. Jadi nanti Bu setelah Ibu daftar,
Setelah itu nanti Ibu menyampaikan 6-10 looks sesuai dengan tema yang sudah disampaikan. Sebenarnya tadi Bu Dina sudah menyampaikan ya secara tersirat kira-kira apa yang harus dimasukkan. Ada konsepnya, ada temanya, karakternya seperti apa. Itu 6-10. Setelah itu baru nanti dipilih oleh kurator. Seperti itu Bu. Terus sekalian juga menjawab beberapa pertanyaan ini pertanyaan agak mirip ya di chatbox. Lalu bagaimana? Apakah itu dibawa siswanya dibawa? Tidak Bapak Ibu. Di waktu 1 bulan itu Bapak Ibu termaksud selain mendesain itu ya membuatkan nanti yang sudah lolos ini menjahitkan, membuat barangnya dan dibawa ke Jakarta dipakai oleh model. Seperti itu. Mohon maaf Ibu dipotong. Berarti untuk produksinya itu kita dari tanggal 1 sampai 31 Juli itu atau hanya desainnya saja di tanggal itunya Ibu? Ya, desainnya saja Bu, 6-10 looks. Nanti kalau sudah, ini kan kuratornya yang tadi saya sebutkan ya, dari macam-macam, itu akan melihat bagaimana kekuatan produknya. Mereka pasti sudah punya pengalaman sekali dan sudah bisa melihat forecasting ke depan nih sepertinya akan menjadi mode dan akan banyak ini yang minta dan memang sudah mereka pengalaman sekali ya di bidangnya sehingga bisa melihat wah ini punya kekuatan. Ini karakteristiknya unik sekali. Narasinya juga temanya kuat sekali seperti itu dan dari situ setelah diumumkan barulah tahap penjahitannya dan nanti sekalian akan membuat katalog juga nanti Bu Hikmah akan menjelaskan sedikit mengenai katalog yang akan diisi seperti itu nanti akan ya dari sekolah Bapak Ibu nanti membuatkan video singkat atau apa memperagakan dulu seperti itu ya yang 6-10 tadi. Nanti itu setelah lolos ya Bu, setelah nanti ada bimbingan macam-macam dan setelah itu nanti cuma look ini yang dibutuhkan dari 6-10 seperti yang diambil look-look ini aja dan jadi ya, Ibu akan diberikan waktu fokus hanya untuk look di situ. Oke. Seperti itu. Oke, baik. Oke, baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih dari SMK 5 Kendal, Ibu Istiana, selama proses persiapan berlangsung. Apabila ada pertanyaan atau memerlukan konsultasi, apakah ada nomor telepon atau CP yang bisa kami hubungi? Ada, Bapak Ibu, dengan Ibu Isabella. Nomor teleponnya ada di dalam presensi ya, Bapak Ibu presensi dan link pendaftaran itu ada. Nama Bu Isabella, silahkan dipastikan Bapak Ibu mendaftar sore hari ini sebelum terlupa, nanti tanggal 23 lupa. Dan nanti akan kami masukkan ke chat box juga. Mungkin Bu Isabella juga bisa memperkenalkan diri. Silakan di chat box dimasukkan. Bapak Ibu, sudah disampaikan oleh Mas Rama, Bu Isabel, nomor teleponnya. Silakan Bu Isabel, mungkin bisa say hello ya. Selamat siang Ibu semuanya. Ibu dari SMK semuanya. Saya dengan Isabel dan saya menjadi PIC untuk acara JMFW ini dan kiranya jika ada pertanyaan silakan menghubungi saya dengan nomor yang sudah diajukan, yang sudah disampaikan di chat box. Akan saya respon setiap pesan yang masuk terkait dengan hal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Isabella atas dukungan dan support-nya. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Kita masih ada waktu 5 menit.
Mbak Olin, mungkin sebagai penutup ya, Mbak Olin bisa ditampilkan lagi Mbak yang tahun lalu tampil seperti apa supaya punya gambaran gitu. Besarnya panggung, koleksi-koleksi. Tapi yang jelas nggak mungkin diulang ya koleksi tahun lalu ke tahun sekarang karena trennya pasti udah bergeser. Iya. Bu Hikmah izin di video awal sebelum kita masuk itu sudah kami Sudah ada sampaikan. kan, sudah di looping ya. Tapi kayaknya tadi baru sedikit gitu yang masuk. Mungkin sebagai penutup aja nanti kita tutup, kita looping lagi biar bisa lihat. Oh, baik-baik. Sekali lagi Bapak Ibu, bagi yang tertinggal, kami akan melakukan ini ya, upload untuk siaran tunda acara kita sosialisasi ini. Silakan Bapak Ibu berkunjung ke YouTube Direktorat Mitra Studi, akan kami upload lagi. Jadi bagi Bapak Ibu yang tertinggal, lalu ingin tahu seperti apa sih kisi-kisinya, seperti apa informasi awalnya, kenapa harus ikut, ada benefit apa yang didapatkan jika ikut, silakan melihat langsung videonya. Demikian Bapak Ibu bisa melihat ya koleksi-koleksi yang tahun lalu dibawakan, dan kami berharap koleksi tahun ini juga lebih baik ya, tidak hanya sama tetapi lebih baik, lebih kuat lagi karakternya, mampu membuat brand yang baik, branding yang baik, dan memiliki karakter yang kuat. Demikian Bapak Ibu. Baik, apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Bu Hikmah, Bu Dina, Kak Febi, sebelum kita akhiri pertemuan kita siang hari ini? Kalau saya terakhir Mbak Olin, untuk tahu informasi mengenai JMFW secara keseluruhan, mungkin Bapak dan Ibu staf siswa yang lainnya juga bisa follow IG-nya JMFW ya, di JMFW Official.
follow di situ segala informasi terkait dengan Jakarta Muslim Fashion Week. Kami akan selalu update melalui IG tersebut. Baik, dicatat Mbak. Terima kasih banyak Bu Hikmah. Bapak Ibu silakan di follow agar bisa mengikuti perkembangan informasi. Silakan Bu Dina. Closing statement-nya Bu. Saya cuma menyampaikan kami menunggu karya-karya terbaik dari teman-teman SMK sebagai bagian dari mengembangkan, memperkuat industri fashion Muslim Indonesia. Oke, sampai ketemu di JMFW. Terima kasih banyak Bu Dina. Kak Febi? Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak buat pertemuan sore hari ini. Kami berharap kami sore hari ini bisa menerima ini ya pendaftaran dari Bapak Ibu SPV yang sudah mengikuti acara sosialisasi sore hari ini. Izinkan saya menutup sosialisasi hari ini dan kita akan kontak-kontakan, kita akan komunikasi lewat Mbak Isabella. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi vokasi kuat wabarakatuh. menguatkan Indonesia. Salam vokasi. Banyak. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Dina. wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak Bu Hikmah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Izin live. Izin live. Thank you.